Sistem fluida dalam tubuh makhluk hidup. Yang pertama, prinsip fluida dalam tubuh manusia. Pada tubuh manusia, darah, pembuluh darah, dan jantung membentuk sistem kardiovaskular. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Fluida mengalir di bawah pengaruh tekanan gravitasi bumi yang bekerja terhadapnya. Darah dalam tubuh manusia termasuk dalam fluida. Yang kedua, prinsip fluida pada paru-paru manusia. Darah yang tersimpan di atrium kanan akan kembali mengalir ke ventrik kanan dengan tekanan sebesar 5-6 mmHg. Kemudian terjadi kontraksi dan darah dipompa ke sistem kapiler paru melalui pembuluh arteri pulmonalis dengan tekanan sebesar 25 mHg. Di paru-paru, darah memperoleh banyak O2 dan sebagian karbon dioksida terdifusi ke udara di paru dan mengalir keluar melalui hembusan nafas. Darah yang mendapatkan O2 dapat mengalir dari paru-paru ke atrium kiri melalui vena utama paru dengan tekanan kontraksi atrium sekitar 7-8 mmHg. Darah yang mengalir ke ventrikel kiri dengan kontraksi vertikal, darah kembali terpompa ke sirkulasi umum darah untuk menjalani satu siklus lengkap sistem peredaran darah. Sel darah orang dewasa memerlukan waktu sekitar 1 menit. Yang ketiga, contoh-contoh penerapan sistem fluida pada alat kesehatan. Yang pertama, sihimomanometer atau disebut dengan tensimeter. Yang kedua, manometer. Yang ketiga, sistometer. Keempat, penerapan prinsip fluida pada proses burung terbang. Hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida, yaitu semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin tinggi. Bentuk sayap burung didesain sedemikian rupa oleh sang pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip di atas. Bentuknya yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida. Dalam hal ini, udara atau angin di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya, tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibandingkan tekanan udara di bagian atas sayap. Burung pun akan terangkat ke atas dikarenakannya. Selanjutnya, kontinuitas pada ikan sumpit atau ikan pemanah. Yang pertama, bentuk tubuh. Bentuk tubuh ikan sumpit dari ujung moncong hingga sirip punggung hampir lurus. Warna ikan ini adalah putih atau keperakan dengan punggung memiliki garis hitam. Biasanya terdiri dari 5-7 garis. Memiliki mulut dengan bentuk protakil dengan rahang bawah menonjol keluar. Ukuran tubuhnya umumnya kecil, sekitar 5-10 cm. Yang kedua, habitatnya. Sering ditemukan di Asia Tenggara, dari India ke Filipina, Indonesia, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Namun terdapat juga beberapa spesies yang ditemukan di Australia di bagian utara. Ikan sumpit mendiami muara sungai dan perairan pesisir Payau, Asia, di rawa-rawa bakau, dan bahkan di Australia bagian utara. Yang ketiga, pertahanan hidup. Urutan proses ikan sumpit memangsa target adalah sebagai berikut. Pertama, air dimasukkan ke dalam mulut dan disimpan di belakang insang. Yang kedua, air yang berada di dalam mulut kemudian diluncurkan dengan menekan insang. Dan yang ketiga, air akan mengalir melewati saluran di rongga mulut. Terakhir, lidah ikan akan berfungsi sebagai katup, akan melesetkan air dengan kuat menuju target. Fotosintesis pada tumbuhan. Yang pertama, karbon dioksida yang masuk ke daun melalui stomata. Yang kedua, air masuk ke daun melalui akar tumbuhan. Air yang masuk melalui akar tumbuhan disalurkan ke daun
melalui batang. Ketiga, saat sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menangkap energi dari cahaya tersebut. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat di daun tumbuhan. 4. Energi yang nantinya digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen atau oksigen. Hidrogen kemudian digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Sedangkan oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Yaitu rumus proses fotosintesis yaitu 6 CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya matahari menjadi C6H1. 12O ditambah 6O2 yaitu menjadi glukosa yang sering kita sebut sebagai gula atau pada tumbuhan tabu. Selanjutnya, mekanisme pengangkut air dari akar menuju daun. Yang pertama melalui mekanisme ekspakular. Yang pertama apoplas dan yang kedua melalui simplas. Yang kedua mekanisme intravaskular. Ada 3 bagian. Yang pertama tekanan akar, yang kedua kapilaritas batang, dan yang terakhir daya hisap daun.